Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal untuk materi jarak titik ke garis. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan 5 soal untuk latihan kalian agar nantinya lebih terampil dalam menyelesaikan soal. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari yang pertama. Di sini ada kubus ABCDFGH, kemudian kita diminta untuk mencari jarak titik A dan garis BD. Diketahui panjang rusuknya adalah 5 cm. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk ABCDFGH panjang rusuknya adalah 5 cm. Berarti di sini juga 5 cm. Di sini pun juga sama. Dari yang kita tahu nantinya kalau panjang rusuknya 5 cm, berarti diagonal sisinya adalah 5 akar 2 cm dan diagonal ruangnya adalah 5 akar 3 cm. Ya, itu hanya sekedar mengingat saja. Sekarang kita akan diminta untuk mencari jarak titik A dengan garis BD. A-nya di sini. BD-nya kita tarik dulu garisnya. Seperti ini, sehingga untuk mencari jarak titik A ke BD, kita buat dulu bidang bantuannya, yaitu bidang bantuan DAB. Saya keluarkan dulu segitiganya. DAB ini, atau ABD, siku-siku di A, sehingga untuk mencari jarak A ke BD, berarti kita tarik garis lurus dari A ke BD. Nah, seperti ini, sehingga garis itu memotong BD di titik X. Kita akan mencari AX-nya. Sebenarnya kalau kita mau langsung di sini juga nggak apa-apa, di gambarnya ya, karena kita tahu bahwa BD itu tiga lurusnya di mana. BD pasti tiga lurusnya adalah di AC. Karena apa? Karena diagonal persegi saling berpotongan, saling tegak lurus. Nah, ini titik tengahnya. Ini X-nya di sini. Jadi kalau misalkan mau langsung, oh berarti AX-nya itu berarti setengah dari AC. Mau langsung seperti ini juga boleh. Setengah dari AC. AC-nya adalah 5 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 5/2 akar 2. Mau pakai cara ini boleh kalau memang sudah terbiasa. Tapi kalau kita mau menggunakan yang seperti ini juga diperbolehkan. AB-nya berarti 5 cm, AD-nya 5 cm juga. Kemudian BD-nya adalah diagonal sisi, berarti 5 akar 2. Sehingga AX dapat dicari dengan cara persamaan luas. Setengah kali alasnya adalah AB kali tingginya adalah AD, atau bisa juga dicari setengah kali BD kalikan dengan AX. Ini setengahnya kita coret, AB-nya berarti 5, AD-nya juga 5, BD-nya adalah 5 akar 2, AX-nya yang mau kita cari. Kita sederhanakan lagi, sehingga AX-nya ketemu 5 per akar 2. Kita rasionalkan, sehingga diperoleh 5/2 akar 2. Nah, ini dua cara yang bisa kalian lakukan. Silahkan bebas milih. Mau pakai Pythagoras pun juga sebenarnya bisa. Kalau memang mau mempraktekkan silahkan. Itu jawaban nomor 1, masih cukup simpel ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kubus ABCDFGH panjang rusuknya 6 cm. Nah, di sini kubusnya panjang rusuknya adalah 6 cm. Titik K terletak pada pertengahan AE. AE-nya ini. Kita buat dulu titik K-nya. Kita diminta untuk mencari jarak antara K dengan BD. Kita buat dulu garis BD-nya. Kita buat dulu bidang bantuannya.
sehingga terbentuklah seperti ini. Seperti biasa, kita keluarkan dulu segitiganya untuk mempermudah perhitungan. Oke, jarak antara titik K dan garis BD, berarti kan kita tarik garis dari titik K ya. Kita tarik garis dari titik K ke BD seperti ini. Yang pastinya garis KX ini tegak lurus dengan BD. KX membagi dua sama panjang nggak? Kita lihat dulu ini segitiganya segitiga apa. KD kita lihat. Oh, KD-nya di sini. Kita coba buat segitiga bantuannya. KD itu kan terletak pada segitiga KAD. Siku-siku di A, di mana KA itu kan setengah dari AE, berarti 3 cm. AD-nya berapa? AD-nya adalah rusuk kubus, yaitu 6 cm. Maka KD dapat dicari menggunakan Pythagoras. Nah, kita cari penyederhanaan akarnya. Sehingga nilainya adalah, ini 4 ya, 3 akar 5. Kita tuliskan ukuran KD-nya. KD-nya adalah 3 akar 5. Kemudian untuk yang KB pun juga sama. Kita lihat kasus KB-nya. Oh, KB itu terletak pada segitiga KAB. KAB di mana siku-sikunya di A juga. KA kita lihat setengahnya juga ya. Berarti 3, AB-nya juga 6. Oh, kasusnya sama. Berarti jelas KB-nya pun juga sama, yaitu 3 akar 5. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa garis KX ini ternyata diapit oleh sisi yang sama, sehingga KX-nya otomatis membagi 2 sama panjang sisi DB. DB berapa sih? DB di sini merupakan diagonal sisi, sehingga DB-nya adalah 6 akar 2. Nah, dari sini kita sudah bisa memutuskan gimana sih kita akan mencari nilai KX. Baik, betul sekali. KX dapat dicari menggunakan konsep Pythagoras, karena di sini nilai DX-nya kita sudah bisa mengetahuinya. DX itu berapa? DX itu berarti setengah kali DB. Setengah dari 6 akar 2, maka nilainya adalah 3 akar 2. Kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu kita langsung bisa mencari KX-nya dengan menggunakan konsep Pythagoras. KX-nya berarti akar dari KD kuadrat dikurangi dengan DX kuadrat. Nilainya KD-nya tadi 3 akar 5. DX-nya adalah 3 akar 2. Tiga akar 5-nya dikuadratkan, berarti kemudian 3 akar 2-nya juga, sehingga bisa kita tuliskan. 9-nya kita keluarkan, maka nilainya adalah 3 akar 3. Jadi jarak antara K dengan garis BD itu diwakili oleh garis KX, nilainya adalah 3 akar 3 cm. Baik, itu jawaban untuk nomor 2. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 3. Di sini diketahui 5 segi 4 TABCD, di mana AB-nya sama dengan 4 cm, AT sama dengan 4 akar 2 cm. Ini berarti 5-nya segi 4 beraturan ya. Kalau misalkan AB-nya 4 cm, di sini 4, berarti BC-nya juga 4 cm. DC-nya juga sama,
Ini juga. Nah, AT-nya, AT ini merupakan rusuk tegak. Nilainya adalah 4 akar 2, yang berarti TB, TC, TD itu juga panjangnya sama. Kita akan diminta mencari jarak titik A ke TC. A ke TC. Berarti dari titik sudut alas ke rusuk tegaknya. Kita buat dulu bidangnya. Kita hubungkan dulu. Nah, itu bidangnya. Sekarang kita keluarkan dulu bidang tersebut. Yang diminta adalah jarak A ke TC. Dari A ke TC berarti kita tarik garis lurus. Yang tegak lurus TC seperti ini. Tegak lurusnya di O. Yang sebelumnya kita belum tahu AO ini membagi 2 sama panjang sisi TC atau enggak. Kita tentukan dulu. Kita tuliskan dulu ukuran-ukurannya. Kita harus tahu dulu ini segitiga apa. AC kita lihat. AC merupakan diagonal sisi persegi. Sisinya adalah 4. Berarti AC-nya adalah 4 akar 2. TA-nya berapa? TA merupakan rusuk tegak yang panjangnya adalah 4 akar 2 cm. TC-nya berarti sama juga 4 akar 2. Dari sini kita tahu kalau segitiga TAC ini merupakan segitiga yang sama sisi. Sehingga garis AO ini pasti membagi 2 sama panjang sisi di depannya. Ini sama. TO sama dengan OC. Sehingga TO-nya adalah 2 akar 2. Dari sini kita bisa langsung menentukan jarak dari A ke TC yang diwakili oleh garis AO, di mana AO dapat dicari dengan cara konsep Pitagorasnya diingat kembali. AO berarti dapat dituliskan dengan TA kuadrat dikurangi dengan TO kuadrat. Kita masukkan nilainya. TA-nya adalah 4 akar 2. TO-nya adalah 2 akar 2. Oke, kita jabarkan. Di sini 16 kali 2-nya berarti bisa ketemu ya. Hmm. 16-nya bisa kita pecah. Kenapa kok mecahnya gini? Iya, kita cari unsur yang sama. Nah, jadi jarak dari A ke TC adalah 2 akar 6 cm. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 3. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 4-nya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4-nya. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Kita buat seperti ini, di mana terdapat titik M dan N berturut-turut terletak pada BC dan DC. Jadi M-nya di sini, N-nya juga kita buatkan, di mana BM dibanding MC sama dengan 1:3. BM di sini 1, sini 3, sehingga BM-nya bisa kita tuliskan, BM itu berarti 1/4 dari BC. BC-nya adalah 8, sehingga diperoleh BM-nya adalah 2 cm. Maka MC-nya dapat kita tentukan, yaitu 6 cm. Begitu pula untuk DN, karena DN juga 1:3 dengan NC, maka DN-nya juga 2 cm
dan NC-nya juga 2 cm. Kemudian berikutnya kita buat dulu titik K-nya seperti ini. K terletak pada tengah-tengah FG dan kita diminta untuk mencari jarak K ke MN. Maka kita hubungkan dulu ketiganya untuk mempermudah penghitungan. Kita buat bidangnya, kemudian saya keluarkan bidang tersebut yaitu KNM. Dan kita akan menentukan jarak K ke garis MN, yaitu kita tarik garis dari titik K sampai memotong MN tegak lurus. Di sini saya sebut titiknya sebagai titik X. Maka jarak K ke MN itu diwakili oleh garis KX. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Kita akan mulai di sini dengan mengenali KNM, apakah segitiga sama sisi, sama kaki, atau siku-siku, atau bahkan mungkin sembarang. Kita cek dulu. Kita tuliskan dulu ukuran-ukurannya. Berapa KN, berapa NM, dan berapa KM. Akan saya mulai dulu dari MN-nya. Untuk MN ini kita perhatikan di kubusnya. MN saya akan membuat segitiga bantuan yaitu NCM. Siku-sikunya di C. NC-nya kita perhatikan di sini. NC merupakan panjangnya 6 cm. MC juga 6 cm. Sehingga MN-nya kita bisa langsung tahu nilainya adalah 6 akar 2. Kemudian berikutnya kita akan mencoba mencari sisi KN. Yang kedua kita akan mencari sisi KN. Panjang KN maksudnya ya. Untuk KN saya akan membuat segitiga bantuan, yaitu segitiga bantuan, cari yang siku-siku ya. Saya proyeksikan dulu titik K-nya ke sisi BC sehingga terbentuklah titik, saya namakan titik O. Kemudian segitiga bantuannya saya ambil yang KNO. Saya tarik garis ya. Nah, segitiganya ini KNO. Saya keluarkan KNO-nya. KNO, siku-sikunya di O atau KON untuk mempermudah. Kita tuliskan ukurannya KO. KO itu merupakan rusuk kubus hingga 8 cm. ON-nya adalah mencari ON berarti kita perlu segitiga bantuan lagi. ON akan kita cari menggunakan segitiga bantuan NCO. Siku-sikunya di C. NC-nya tadi 6. OC-nya, karena O merupakan proyeksi dari K, maka OC-nya adalah 4 cm. Jadi, panjang NO-nya adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 36 ditambah 16. Oke, ini dituliskan seperti ini aja nggak apa-apa, mau disederhanakan juga boleh. Nah, maka berapakah KN-nya? KN bisa kita cari lagi dengan Pitagoras. Akar dari 8 kuadrat ditambah dengan akar 52 kuadrat. 64 ditambah 52 berarti 116. Kita sederhanakan, berarti sama saja dengan 4 kali 29. Nah, ya KN-nya ketemu yaitu 2 akar 29. Sekarang tinggal satu lagi yang belum diketahui,
yaitu km. Yang ketiga, kita cari nilai km. Mana yang mau digunakan segitiga bantuannya? km. Km berarti m-nya ini ya. Saya coba buat segitiga bantuan KOM. Baik. KOM saya coba buat segitiganya. Nikahnya, siku-sikunya di O, sininya M. KO-nya 8. OM itu kan merupakan setengah dari OB. Padahal OB itu 4, berarti OM-nya adalah 2. Jadi KM dapat dicari akar dari 8 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar dari 68 berarti sama aja 4 kali 17. Nah, KM-nya ketemu 2 akar 17. Ya, berarti ini bukan bukan sama sisi, bukan sama kaki ya. Tapi apakah siku-siku? Kita cek dulu. Gimana cara ngeceknya? Kita lihat di sini. 2 akar 29 kita kuadratkan. Berarti 116. Kemudian 6 akar 2 kita kuadratkan juga. 72. 2 akar 17 kita kuadratkan juga. 68. Bagaimana ngecek ini siku-siku atau tidak? Kita lihat nilai yang terbesar. Apakah hasilnya sama dengan penjumlahan dua sisi yang terkecil? Sisi yang terkecilnya ini kalau dijumlahkan 140. Sehingga jelas tidak sama. Maka segitiga KMN adalah segitiga sembarang. Baik, ini baru tahapan untuk memperoleh sisi-sisi dari segitiga tersebut. Sekarang kita akan mulai masuk mencari nilai KX-nya. Yang perlu kita ingat di sini, biasanya ketika itu merupakan segitiga sama kaki sama sisi, biasanya kita bisa menggunakan persamaan luas ya dengan alas dan tinggi yang berbeda. Tapi untuk segitiga kali ini, alas dan tinggi yang diketahui hanya satu. Tinggi yang lainnya belum diketahui di sini. Sehingga kita ingat kembali, selain menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, kita juga bisa menggunakan rumus luas segitiga KNM sama dengan saya akan menggunakan rumus setengah kali dua sisi dikalikan sinus sudut yang diapit. Saya akan menggunakan yang ini. KM kali NM kali sin M. Dari sini kita bisa menentukan luasnya. Dan bisa juga kita menggunakan yang alas sama tingginya. Jadi setengah kali NM kali KX. Nanti kita gunakan persamaan ini. Dua rumus ini akan menghasilkan nilai yang sama, sehingga kita bisa menuliskan setengah KM NM kali sin M sama dengan setengah kali NM kali KX. Hanya saja di sini masalahnya sin M-nya itu kan belum tahu. Sin M-nya itu berapa? Kita harus cari dulu. Untuk mencari sin M, paling nggak kita punya aturan sinus, minimal harus ada satu sudut yang diketahui. Di sini belum ada. Jadi karena ketika terdapat sebuah segitiga yang diketahui ketiga sisinya, maka kita bisa menentukan nilai sudutnya dengan menggunakan aturan kosinus. Kita mulai saja mencari nilai kosinus M-nya. Cos M-nya berarti sisi yang mengapitnya dikuadratkan, kita jumlahkan. Ditambah, kita kurangkan dengan sisi yang ada di depannya. Kita kuadratkan juga. Dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapitnya. Baru kita hitung. Dua kali berarti 24 akar 34. 68 tambah 72 kurang 116 berarti kita
Kita sederhanakan sehingga ketemunya adalah 1 per akar 34. Kita sudah menemukan nilai cos M-nya. Kemudian kita buat segitiga bantuan, yaitu segitiga siku-siku, dengan menerapkan aturan perbandingan trigonometri bahwa ini adalah samping dan yang ini adalah miring. Misalkan M-nya di sini, maka sisi sampingnya adalah 1, sisi miringnya adalah akar 34. Sehingga sisi depan dapat kita cari dengan Pitagoras juga. Sehingga diperoleh dari sini berarti kita bisa menentukan nilai sin M-nya. Depan per miring sin demi, yang berarti akar 33 per akar 34. Ini nilai sinus M-nya. Sekarang kita terapkan untuk persamaan luasnya. Saya coba batasi biar tidak tercampur. Di sini saya akan tuliskan setengah kali alas kali tinggi, alasnya NM, tingginya adalah KX, akan sama hasilnya ketika kita mencari dengan menggunakan aturan sinus setengah kali KM kali NM kali sin X, sin M. Kita sederhanakan. NM-nya adalah 6 akar 2, KX-nya yang akan kita cari 6 akar 2 juga. Jadi jarak K dengan MN adalah akar 66 cm. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diketahui 5 segi 4 peraturan TABCD. Seperti ini. Dengan panjang rusuk alasnya adalah 6 akar 2 cm. Dan panjang rusuk tegaknya adalah 10 cm. Berarti ini sama semua. Di mana P adalah titik tengah CT. Kita buat titiknya. Titik tengah berarti jelas ini sama ya. TP dengan PC sama. Yang diminta adalah tentukan jarak titik P ke diagonal sisi BD. Kita buat dulu garis BD-nya. P ke BD. Kita coba buat PB dengan PD, PB dengan PD itu berarti sama panjang ya, karena sama-sama ditarik dari titik tengah ke titik sudut dari limas tersebut. Berarti jelas ini PDB merupakan segitiga yang sama kaki. Jarak dari P ke BD adalah kita tarik garis dari titik P ke tengah-tengah dari BD. Nah, seperti ini. Namun di sini masalahnya kita belum tahu panjangnya PB itu berapa, panjangnya PD itu berapa, kita belum bisa menentukan. Maka kita coba gunakan bidang bantuan lainnya. Jangan menggunakan PDB, tapi kita akan menggunakan ini berarti PX yang akan kita cari. Kita akan mencoba menggunakan bidang bantuan yaitu TAC. Saya coba keluarkan TAC-nya. Dan kita akan mencari panjang dari sisi PX.
Di sini kita bisa lihat PX itu sejajar dengan TA ya. Maka kita bisa menuliskan dengan menggunakan perbandingan, di mana kita akan mencari PX. Dan yang sudah diketahui di sini adalah sisi AC. AC bisa kita cari karena di sini 6 akar 2, di sini juga 6 akar 2, maka AC adalah 6 akar 2 kali akar 2. Jadi AC-nya adalah 12. Karena X merupakan titik tengah, berarti AX dan XC otomatis panjangnya sama. Dan juga kita bisa mengetahui nilai AT karena AT merupakan rusuk 3, maka AT-nya adalah 10 cm. Sehingga dengan menggunakan konsep perbandingan kita bisa menuliskan XC per AC sama dengan PX per TA. XC-nya berarti 6, AC-nya 12, PX-nya yang akan kita cari, TA-nya adalah 10. Kita kalikan silang. Ya, jadi jarak antara P dengan BD adalah diwakili oleh garis PX. Nilainya adalah 5 cm. Itu kurang lebih pembahasan untuk soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Semoga sedikit membantu. Jika ada yang masih bingung, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jika memang dirasa video ini bermanfaat, silahkan boleh berbagi dengan orang-orang terdekat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.